Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Mut'im. Jabir bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Khattab. Beliau mengabarkan bahwa sesungguhnya saya mendengarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqul ala mimbar. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah naik di atas mimbar seraya berkata. Apa kata Umar? Ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallah innahu la yakun bainar rajul wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dhalika an intihaki. Umar pernah berkhutbah di atas mimbarnya. Ta'allamu ansabakum, kata Umar, pelajarilah oleh kalian garis keturunan, nasab-nasab keluarga kalian. Summa silu arhamakum, dan sambung tali silaturahmi di antara saudara-saudara kalian tadi. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya terjadi sesuatu antara laki-laki dengan saudaranya, terjadi syai' itu adalah furqah, apakah itu sengketa, apakah itu permusuhan. Itu terjadi antara saudara dengan seorang laki-laki. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainu min dakhilir rahim, andai kata dua orang yang sedang bersengketa tadi, seorang laki-laki dengan saudaranya ini, dia tahu bahwa antara keduanya ini terikat dengan persaudaraan, terikat dengan rahim yang sama, la auza'ahu dzalika an intihaki, niscaya akan tercegahlah suatu pertikaian, suatu permusuhan di antara mereka berdua. Hadis ini atau asar ini menjelaskan kepada kita bahwa ada suatu hal yang terjadi di antara dua laki-laki atau dua kelompok orang yang andai kata mereka tahu bahwa mereka ini memiliki hubungan keluarga, pasti akan mereka selesaikan dengan cara kekeluargaan. Tapi udah kadung terjadi, satu mencelah yang satu, satu lagi mencelah yang ini, terus terjadi seperti itu. Bahkan terjadi pertumpahan darah. Lalu kemudian setelah terjadi diadililah atau dicobalah untuk mengislah, mendamaikan keduanya ini. Setelah didamaikan, ditanyalah nasabnya, si fulan kamu anak siapa? Ini fulan anak siapa? Ketemu, ternyata mereka bersaudara. Andai kata mereka tahu sejak awal, pasti tidak terjadi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Maka betapa banyak di zaman kita ini yang mereka padahal saudara, karena kurangnya pengenalan orang tua terhadap anaknya, ini saudaramu, ini bibimu, bibimu ini punya anak sekian, anak bibimu ini ada di sana, di kota sana, di kota sana, di kota sana. Kalau kita kenalkan anak-anak kita seperti ini, siapa saudara-saudara mereka, mereka kenal dengan saudara-saudara, tidak akan terjadi syai' itu, al-bughdah, al-furqah, perpisahan, pertikaian, dan seterusnya yang harusnya tidak terjadi di antara saudara. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan dari asar ini bahwa hukum mempelajari nasab atau garis keturunan adalah wajib. Dari mana kita tahu bahwa hukum mempelajari garis keturunan adalah wajib? Karena hukum bersilaturahmi adalah wajib. Kami ulangi, kita tahu bahwa silaturahmi hukumnya wajib. Menyambung tali silaturahmi hukumnya wajib. Nah, kewajiban menyambung silaturahmi ini tidak akan sempurna kecuali dengan mempelajari siapa saja orang-orang yang wajib kita sambung silaturahminya, maka mempelajari itu hukumnya wajib. Ini ada suatu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban yang kita kerjakan kecuali dengan mempelajari, dengan mengerjakan sesuatu itu, maka sesuatu ini menjadi wajib. Hukum silaturahmi wajib. Dan tidak sempurna silaturahmi kita ini kecuali dengan mempelajari siapa orang-orangnya yang kita wajib bersilaturahmi dengannya.
Nah, pelajari itu, maka mempelajarinya adalah hukumnya wajib. Bagi kita orang tua, mengenalkan saudara-saudara, siapa saja mahramnya anak kita, siapa saja bibinya, siapa saja pamannya, siapa saja kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anak kita. Dan itu bukan suatu hal yang sepele. Hukumnya wajib kata para ulama. Jadi jangan diabaikan perkara-perkara yang seperti ini. Walaupun mereka tidak bertatap muka, mereka tidak kenal berapa bibi mereka, berapa paman mereka, dari ibu mereka, berapa bibinya, berapa pamannya, kita harus berusaha untuk mengenalkannya. Jangan mentang-mentang kita di kota, kita punya banyak saudara, adik, kakak di kampung, kita tidak perkenalkan kepada anak-anak kita. Walaupun kita jarang pulang, minimal kita perkenalkan bahwa saya sebagai ayah, ayahmu ini punya saudara sekian, punya adik sekian. Nah, bibimu yang anak pertama dari kakek itu tinggalnya di sekian, dia punya anak sekian. Kalau nggak salah anaknya di sana, di sana, di sana. Supaya kalau anak kita juga merantau, ya kita kan nggak tahu. Bisa jadi sesuatu terjadi pada anak kita. Nah, karena anak kita nggak kenal dengan teman-teman berantamnya, teman dia cikcoknya. Ternyata ketika kita datang untuk menyelesaikan perkara itu, ternyata kita kenal, ini adik saya, lah ini kakak saya. Yang berantem adalah anaknya. Diselesaikan, akhirnya penyelesaian itu di kota yang lain. Tapi kalau mereka kenal, ini adalah saudara sepupumu, anaknya ini adalah, dan seterusnya, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu.